Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke John, kembali lagi di channel Pecinta Seni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, permudahkan urusannya, amin. Oke John, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke. Oh, dan jangan lupa siapkan rokoknya dan kopinya. Kita dengerin santuy-santuy John. Oke, lanjut. Meskipun semua transenden benar-benar cemas, mereka masih menunggu dengan sabar, karena mereka tahu bahwa penguasa demigod berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan berbagai wilayah Cleansea. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa invasi iblis akan terjadi di zaman kita. Yuan King tidak bisa percaya. Dia merasa bingung dan memiliki emosi yang campur aduk mengenai situasi ini. Sejak zaman kuno, Xia Clan kami sering melakukan invasi iblis. Jelas, Xu Ying. The Dark Abyss adalah tempat berkumpulnya kegelapan, kehancuran, dan negativitas. Itu dapat terhubung dengan berbagai pesawat material dan dunia. Kadang-kadang ketika ada fluktuasi spesial, Dark Abyss dapat membuat koneksi dengan dunia Cleansea kami untuk waktu yang singkat. Tapi aku tidak tahu berapa lama fluktuasi ini berlangsung. Cheng Lingsu juga khawatir. Dari informasi yang kami terima sejauh ini, invasi kali ini cukup parah. Invasi iblis juga memiliki tingkat keparahan. Dalam sejarah Xia Clan, invasi iblis terbesar melibatkan 300 demigod iblis, tidak termasuk iblis berperingkat rendah lainnya. Manusia dan binatang buas Xia Clan menghadapi kepunahan, hanya menyiksakan sejumlah kecil yang mengungsi di alam internal. Bahkan alam infernal diserang oleh iblis, sementara semua hanya bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Peristiwa saat itu benar-benar tragis. Seiring berlakunya waktu, beberapa iblis pergi sementara yang lain secara bertahap mati karena usia tua. Mengurangi jumlah mereka, lagi pula sangatlah sulit bagi iblis untuk berkembang biak atau memiliki keturunan di dunia manusia. Tetapi umat manusia tidak mengalami kesulitan yang sama, sehingga lambat laun situasi berbalik, memungkinkan manusia mengatasi situasi dan kembali ke kampung halaman mereka. Tapi kisah itu berasal dari 90 juta tahun yang lalu. Tentu saja dalam sejarah panjang Cleansea, invasi iblis jenis ini hanya terjadi 2 kali. Satu kali adalah pertempuran panjang dari 90.000 tahun yang lalu, dan yang kedua adalah 30.000 tahun yang lalu. Adapun invasi iblis lainnya, berbagai besar invasi ini berskala lebih kecil, hanya segelintir iblis yang cukup beruntung untuk menemukan dan melewati celah ruang yang tidak cocok dan tidak menimbulkan ancaman bagi Cleansea. Dengan apa yang kita ketahui, dalam waktu singkat sejak iblis-iblis ini telah tiba, kota prefektur telah diserang 3 kali. Komentar Yu Jingjiu, invasi klan ini cukup besar. Ai, sangat benci. Zhong Tu tidak bisa menerimanya. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah. Kalau tidak, aku akan pergi untuk membunuh iblis-iblis Dark Abyss terkutuk itu. Xu Ying juga merasa cemas. Tetapi alam infernal telah sementara dimatikan dari alam fana, dan transenden saat ini dilarang pergi ke sana. Para transenden hanya bisa menunggu instruksi lebih lanjut dari istana infernal, sementara mereka tinggal di dalam Xia Capital. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Udara dingin juga menjadi lebih dingin, tetapi
Su Ying dan yang lainnya hanya bisa menunggu. Sebenarnya Su Ying benar-benar khawatir tentang keluarganya karena iblis-iblis itu menyerang tanpa kendali. Apakah orang tua dan adik lelakinya masih baik-baik saja? Tapi dia tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Dia hanya dapat berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan gelang komunikasi, meminta mereka untuk sementara mencari perlindungan di daerah terpencil di kaki gunung. Su Ying tiba-tiba mengeluarkan suara. Zheng Lingsu, Yu Jinghiu, Zhong Tu, Yuan Hing, dan yang lainnya melihat gelang komunikasi mereka. Sebuah pesan dikirim kepada mereka masing-masing. Pijat ini berasal dari istana infernal. Sekarang saatnya perang. Seperti yang sudah kamu tahu, iblis kegelapan telah menginvasi. Kami tidak dapat menentukan skala yang tepat dari invasi. Tetapi ada dua hal yang harus kamu ingat, transenden. Satu, orang hanya bisa masuk tetapi tidak meninggalkan alam infernal. Semua demigod dan di bawah harus tinggal di alam infernal, menunggu perintah lebih lanjut. Dua, demigod Clansia kita dapat membantu memindahkan semua anggota keluarga transenden yang penting ke alam infernal. Semua transenden mohon informasikan kepada kami nama mereka dalam 2 jam ke depan. Ingat, setiap transenden hanya diperboleh menulis maksimal 10 nama fana. Pesannya sangat sederhana, tetapi itu menyebabkan beberapa transenden merasa tekanan. Sangat mudah untuk memindahkan keluarga mereka. Satu provinsi biasanya hanya memiliki 10 transenden. Akan sangat mudah bagi seorang setengah dewa untuk melakukan perjalanan dan mengirim keluarga transenden ke alam infernal. Su Ying dan yang lainnya tidak berani menunda dan segera menghubungi keluarga mereka. Setiap transenden hanya diizinkan untuk memindahkan 10 orang. Inti dari masalah ini adalah bahwa untuk transenden yang telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, jika mereka tidak dibatasi oleh kauta, maka mungkin satu transenden akan merelokasi ratusan atau bahkan ribuan orang. Ayah, ibu, aku akan memindahkan kalian berdua bersama saudara laki-laki, Paman Zhong dan Paman Tong. Paling-paling aku diizinkan membawa 10 orang. Jika masih ada orang lain yang ingin kamu bawa, segera beritahu aku. Su Ying menyampaikan pesan ini kepada orang yang dicintainya. Dalam waktu singkat, daftar nama disusun. Orang tua dan Paman Su Ying tidak punya permintaan. Paman Tong ingin membawa istri dan anaknya. Saudaranya Ying Zi yang sekarang tinggal di Internal Wing Academy ingin membawa 3 rekan siswa ke alam infernal jika masih ada beberapa slot yang tersisa. Su Ying tidak memiliki oposisi terhadap permintaan ini karena itu benar-benar membuat jumlah karyawan 10 orang. Dia dengan cepat mengirim daftar nama ini ke istana infernal. Malam ini jelas bukan malam yang damai bagi Clansia. Transenden dikumpulkan di beberapa tempat. Mereka semua gelisah, tetapi mereka hanya bisa menunggu. Mereka jelas tahu hanya butuh satu demigod elit dengan senjata dewa untuk membunuh langit atau bahkan Sense Transcendent. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membantu, dan bahkan jika mereka tidak puas dengan menunggu, mereka hanya bisa patuh tinggal. Di saat seperti ini, itu benar-benar menunjukkan bahwa demigod adalah tulang punggung Clansia. Demigod yang kuat tidak hanya kekuatan yang mereka hebat, mereka juga dapat dengan mudah menembus ruang dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Mereka di sini, anggota keluarga seseorang telah tiba. Ketika kelompok pertama anggota keluarga tiba, para transenden datang untuk menyambut mereka. Beberapa transenden bahkan pergi ke gerbang realm infernal untuk menyambut para pendatang baru. Su Ying, Yu Jinghiu dan yang lainnya melayang di langit, menatap gerbang infernal realm di gunung tinggi yang jauh. Perlahan menunggu. Kadang-kadang ada beberapa anggota keluarga yang datang dari provinsi tempat para transenden itu berasal. Ini orang-orang dari provinsi. Bentar. Ini orang-orang dari provinsi Sun yang tenang. Su Ying, Jinghiu, Yuan Jing, Zheng Lingsu, dan yang lainnya sekarang penuh dengan kehidupan. Baru saat itu mereka melihat kerumunan orang melewati gerbang alam. Ibu, Yu Jinghiu segera terbang untuk menemui keluarganya. Mata Su Ying tiba-tiba menjadi cemas. Dia melihat keluarga yang disayanginya di antara kerumunan seseorang pria yang kuat dan seseorang wanita yang sudah menikah berjubah ungu. Seekor ular tiba bersenjata, dan sebuah keluarga singa pria di sisinya mereka. Di sisi lain adalah Hingxi yang sangat tampan dan teman-temannya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Saudaraku, teriak Hingxi. Su Ying, Mo Yang Yu ibunya berkata sambil tersenyum. Dia bahagia bukan karena mereka melarikan diri dari kesulitan, tetapi karena dia melihat putranya.
karena dunia Cleansea begitu luas. Itu akan sangat jarang bagi penghuninya untuk menghadapi iblis-iblis itu. Selain itu, daerah tempat tinggal Moyang Yu dan yang lainnya relatif terpencil. Saudaranya Hingxi ini juga tinggal di Akademi Angin Abadi. Mereka tidak diancamkan oleh iblis. Zhou Ying lah yang paling bahagia ketika mereka tiba. Bagaimanapun itu sudah lama sejak mereka bertemu terakhir kali. Sementara dia benar-benar sangat bertemu keluarganya, dia melihat bahwa adik laki-lakinya dan salah satu teman wanitanya memiliki hubungan dekat. Zhou Ying dengan cepat terbang untuk menyambut keluarganya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah mengetahui iblis telah menyerbu dunia mereka, banyak transenden termasuk Zhou Ying merasa sangat bermasalah. Namun, bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai bahwa mereka kegembiraan yang tak terbantahkan. Rumah besar itu adalah tempat tinggalku di dalam Xia Capital. Zhou Ying membawa orang tuanya dan yang lainnya dari kelompoknya melintas langit dengan energi dunia miliknya sebelum menuju ke sebuah rumah besar di depan. Tampaknya cukup besar dan jauh lebih indah daripada kastil Snow Rock kami. Zhou Ying, tidakkah kamu merasa itu sangat kosong ketika kamu tinggal sendiri di rumah yang begitu besar? Ibunya Moyang He dengan penuh tanya. Ibu, Hingxi berteriak setelah pertanyaannya. Dari apa yang aku dengar, rumah-rumah tersenden ini ibu kota Xia berisi kelompok besar pelayan. Secara alami, rumah besar itu tidak akan terasa kosong dengan begitu banyak pelayan yang tinggal di dalamnya. Meskipun itu yang dia katakan, Hingxi masih memandang dengan penasaran ke kota yang megah ini. Bagaimanapun ini adalah inti sejati dan kota paling penting dari seluruh Cleansea. Bukan hanya Hingxi, semua anggota keluarga lainnya dengan aneh melihat sekeliling juga. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini di ibu kota Xia. Namun, mengingat status luar biasa yang dimiliki klan Dongbu, mereka tahu bahwa ibu kota Xia itu membawa lebih dari setengah transenden Xia Clan berkumpul di lokasi ini. Itu termasuk sejumlah besar peringkat legend. Kita akan jatuh turun ke gerbang depan. Zhou Ying membawa anggota keluarganya ke mansion. Gerbang depan terbongkar lebar dengan banyak penjaga berdiri di samping gerbang. Pengurus rumah tangga wanita, Kus Hing, sudah membawa sekelompok pelayan untuk menunggu pesanan. Salam tuan, disambut Hu Qin. Setelah itu, pelayan perempuan lainnya menyapa dengan tertib. Begitu banyak, aku pikir mungkin ada lebih dari 1000. Salam ini memperluas kesadaran Hingxi tentang dunia. Semua pelayan adalah perempuan. Wanita muda di samping Hingxi tertawa. Sepasang teman lainnya juga terkejut melihat pemandangan itu. Tanpa berbicara tentang yang lainnya di pesta mereka, bahwa Dongboli dan Moyang Yu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu karena dengan pemandangan sekilas, mereka bisa melihat bahwa pelayan rumah tangga wanita Hu Qin dan penampilannya pelayan lainnya sesuai dengan kriteria tertentu. Tidak hanya mereka semua sangat cantik, tetapi juga patuh. Situasi ini sangat kontras dengan para pelayan dari kastil Snow Rock yang cukup tanggung. Perumahan dan para pelayan semuanya diatur oleh istana infernal. Zhou Ying tertawa. Silakan masuk, Hu Qin, pengatur pesta malam ini. Ya tuan, mengurus rumah tangga wanita Hu Qin mengakui dengan hormat. Awalnya dia berpikir bahwa tuannya akan melakukan hal tertentu padanya. Namun 20 tahun kemudian dia jelas keliru. Terlepas dari ini, dia menikmati kehidupannya dengan damai. Malam. Di dalam aula besar mansion, semua orang duduk bersila di lantai dengan meja di depan mereka. Pengaturan tepat, duduk cukup santai tanpa memperhatikan status siapapun. Hari-harimu di sini benar-benar nyaman. Begitu banyak keindahan yang melayani kamu dan begitu banyak makanan lezat untuk kamu makan. Wah, aku sudah makan begitu banyak sehingga lidah aku akan memasuki perut aku. Sudah cukup lama sejak aku sudah makan begitu banyak makanan enak. Meskipun teman-teman perempuannya yang muda di samping berteriak dengan cara yang lebih terkontrol. Hingxi akan makan dan minum dengan ragus. Pasangan teman-temannya yang lainnya juga makan dengan cara yang lebih baik. Lagi pula itu karena Hingxi bahwa mereka diizinkan untuk memasuki Xia Capital berada di depan Transcendent membuat mereka merasa sangat gugup. Apa yang dikatakan Hingxi tidak salah. Singa manusia Tongshan tertawa. Hingga hidangan ini memang lezat. Karena lebih dari setengah Transcendent terkumpul di sini, ibu kota Xia, semua berbagai bahan makanan berharga akan dikirim ke lokasi ini. Zhou Ying tertawa ketika dia menjelaskan ini adalah pertama kalinya anggota keluarganya berkunjung. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk memasak pesta khusus ini harganya 1
kilogram batu asal. Jadi bagaimana mungkin itu tidak bagus? Namun melihat bahwa anggota keluarganya akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, makan mewah seperti itu hanya akan disiapkan sesekali. Bahkan demigod sendiri tidak akan menghabiskan begitu banyak untuk makan makanan seperti itu setiap hari. Semua orang berpesta sampai perut mereka kembung. Dongboli sudah lama makan kenyang, menghirup seteguk anggur anggur. Dia bertanya, Suying, apakah kamu tahu berapa banyak iblis yang menginvasi dunia Glensia kita kali ini? Tiba-tiba seluruh tempat menjadi tenang. Situasi ini cukup serius. Suying mengerutkan kening. Kemungkinan besar itu tidak akan diselesaikan dalam waktu singkat. Dia telah membaca banyak gulungan di Sumber Pavilium. Ini kemungkinan untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan dari pengetahuannya yang luas. Jangka waktu yang singkat. Berapa lama periode waktu ini? Dongboli melanjutkan dengan pertanyaannya. Mungkin 100 tahun. Saat Suying mengatakan itu, seluruh atmosfer menjadi berat dan serius. Ancaman menjulang yang dibawa oleh iblis-iblis tidak akan diselesaikan bahkan dalam waktu 100 tahun. Kalian semua harap diyakinkan semua awal invasi melibatkan gerakan sebesar itu. Kalian semua tidak melakukan kontak dengan mereka, bukan begitu? Suying tertawa. Dan seiring berjalannya waktu, roh-roh jahat akan mulai merendahkan sedemikian rupa sehingga bahkan jika kamu ingin bertemu satu sama lain, itu akan tetap menjadi peristiwa yang sangat langka. Memecahkan masalah ini pada akhirnya akan tergantung pada transenden. Bentrokan antara transenden dan iblis kadang-kadang akan mempengaruhi beberapa masalah. Namun dibandingkan dengan seberapa luas dunia Glensia, ini tidak layak disebut. Situasi keseluruhan mengenai manusia dapat dikontrol. Yang lebih penting untuk masalah ini adalah para transenden. Mereka harus menahan serangan. Lagi pula jika mereka tidak melakukan, lalu siapa yang mau? Hari-hari yang berlalu, melihat banyak transenden dalam Sia Capital menerima berita melalui berbagai saluran yang menggambarkan bagaimana penguasa demigod bertempur dengan sengit dengan Abyss Demons. Ada banyak pertempuran besar karena mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran ini pihak manusia semuanya adalah demigod dan sebagian besar memiliki senjata dewa. Sedikit yang dikorbankan dalam pertempuran dengan iblis, paling-paling mereka akan terluka. Demigod manusia ini juga dapat saling membantu di saat dibutuhkan. Tentu saja masih ada beberapa yang mati. Kalender Gunung Naga tahun 9662 Maret. Salah satu demigod manusia Grand Sword Kning Pangbay tewas dalam pertempuran. Saat berita ini dirilis, semua transenden dalam Sia Capital jatuh ke dalam keterkejutan dan kesedihan. Pedang Satria Abu-Abu Pangbay bahkan tidak bisa bertahan lama sebelum demigod lainnya tiba untuk menyelamatkannya. Dia sekarang dibunuh oleh iblis bernama Tuluwu. Tentu saja 2 bulan kemudian iblis Tuluwu dikejar oleh Tuan Gunung ke Danau Bulan Merah. Selama pertempuran, seluruh Danau Bulan Merah telah dimusnahkan. Dewa Gunung dia menekan iblis ini dengan kekuatannya dan dengan bantuan nenek Tuayi. Mereka membunuh iblis ini Tuluwu. Kalender Gunung Naga tahun 9662 Oktober. Demigod manusia lainnya, Blood Kning Ksatria Liang Fang, tewas dalam pertempuran. Kekuatan tempur Liang Fang jauh lebih kuat daripada Ksatria Pedang Abu-Abu sebelumnya. Dan dia dekat dengan 10 keberadaan teratas dalam peringkat demigod. Makna sejatinya, maka sejati dari darah keras benarnya adalah tingkat 4 makna sejati. Makna sejati itu telah jelas sesuatu yang sangat berani dan kejam. Namun dia masih terbunuh oleh salah satu iblis penyerang terkuat, Ice Demon Saka. Meskipun Ksatria Angin Abadi Chi Hiu Bai dan Dewa Guntur Cao Hing mencapai tempat kejadian beberapa saat kemudian, iblis saat ini tidak melanjutkan pertempuran dan malah melarikan diri dari tempat kejadian. Kemampuannya dalam melarikan diri benar-benar hebat. Waktu berlalu. Berita yang disampaikan kepada Transcendent yang tinggal di Sia Capital secara bertahap menjadi kurang sering. Namun, informasi yang diberikan mengenai puncak keberadaan iblis demigod menjadi lebih rinci. Meskipun 2 demigod manusia telah meninggal, ini masih pada akhirnya wilayah manusia. Setelah itu, banyak dari mereka memiliki senjata dewa yang kuat. Dan beberapa dari senjata ini bahkan mereka harta klan perlindungan klan, sehingga mengakibatkan kematian iblis lebih banyak lagi. September tahun 9662.
sebanyak 9 iblis demigod telah terbunuh oleh manusia. Jaringan informasi yang disediakan oleh Glansia secara jelas salah. Namun, iblis demigod yang tersisa telah belajar pelajaran mereka. Iblis demigod ini yang selamat bahkan setelah ditangkap atau jatuh ke dalam perangkap sangat kuat dalam hal kemampuan tempur. Mereka atau memiliki teknik yang sangat khusus, entah itu atau mereka lebih licik daripada iblis demigod lainnya. Dengan demikian, setelah September tahun 9662, Glansia menghadapi kesulitan dan menemukan jejak iblis demigod. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bentar, mari kita ngutut dulu. Oke, kita lanjut. Puncak Soaring Cloud Peak sangat tinggi. Hati Suying sangat tenang sementara memandangi pegunungan yang luas. Meskipun banyak Transcendent sering mengunjungi restoran dan kedai untuk mengumpulkan informasi dan mendiskusikan berbagai pertempuran antar manusia setengah dewa dan iblis, Suying terlalu malas untuk peduli tentang hal-hal ini. Lagi pula, akankah diskusi membantu pertempuran? Benar-benar tidak. Dengan demikian, dia akan sementara mendorong segala sesuatu ke dalam pikirannya dan fokus pada mengembangkan teknik tombaknya dengan satu hati. Tombak itu terbang, menunjukkan kekuatan yang kuat. Latihan tombak Suying lambat. Seorang hanya akan melihat rotasi tombak yang miring dengan pusaran gelombang besar yang ingin menelan dan menyerap semua serangan yang datang melawannya. Arti sejati dari pendidikan ekstrim adalah arti benar yang murni ofensif dan tidak sesuai dengan pertahanan. Fusi misteri mendalam air, api, dan angin untuk mempertahankannya. Pada akhirnya tidak ada. Suying merenungkan masalah pertahanan. Air, api, dan angin. Perpaduan sempurna dari ketiga misteri mendalam ini akan memunculkan true meaning class 2. True meaning of extreme pitching. Fusi akan jauh lebih lemah bila digunakan di area selain pelanggaran. Misalnya, di bidang ilusi itu hanya bentuk embrionik dari makna sejati kelas 3, makna sejati ilusi. Di bidang pertahanan, bentuk embrio true meaning belum terbentuk. Jelas, 3 misteri mendalam air, api, dan angin lebih tepat untuk menyerang dan cukup kurang dibanding pertahanan. Menyerang dan bertahan adalah yang paling berdasar. Suying mengerutkan kening. Jika itu hanya ekstrim perching, maka kelemahan teknik tombakku akan terlalu jelas. Mendadak, Suying menghentikan latihan tombaknya. Dia telah menerima pesan melalui gelang komunikasinya, Istana Infernal, mengumpulkan semua Transcendent untuk berdiskusi. Dan mereka ingin semua orang menuju ke aula utama Istana Infernal sesegera mungkin. Diskusi Transcendent Brother Suying agar Istana Infernal tiba-tiba mengumpulkan semua Transcendent untuk mengadakan diskusi menurut pendapat kamu. Menurut kamu apa yang terjadi? Yu Jingqiu yang selama ini berada di samping Suying telah menerima pesan yang sama. Suying sedang melatih teknik tombaknya sementara dia sedang menyelidiki berbagai mantra. Suying tertawa. Apa yang bisa terjadi selain sesuatu yang berhubungan dengan iblis? Jika aku tidak salah, Istana Infernal mungkin memberi kami beberapa misi. Hari-hari damai kita akan segera berakhir. Kami, Jingqiu kaget. Kita juga akan berpartisipasi dalam pertempuran. Kita semua Transcendent, kata Suying. Dan ini hanya dugaanku. Ayo pergi, kita akan segera mengetahuinya. Jingqiu mengangguk sambil berpikir. Keduanya berubah menjadi sungai, terbang berdampingan menuju pintu keluar Scarlet Cloud Mountain World. Oke. Aula utama Istana Infernal, Istana Musim Panas Utara. Sau. Banyak tokoh terbang dari seluruh penjuru menuju Istana Musim Panas Utara sebelum memasukinya. Meskipun aula besar itu cukup megah, masih aneh di dalam. Mengikuti tradisi Xiaoqian yang paling kuno di atas aula besar. Saat ini ada 8 sosok duduk bersila di atas. Di tengah ada seorang pria tua berambut hitam yang tidak lain adalah kepala Istana Infernal, kepala Istana Chen. 8 dari mereka menghadapi kerumunan besar Transcendent yang datang ke aula besar. Cepat, mari kita duduk. Suying dan Jingqiu dengan santai memilih lokasi dan masing-masing duduk bersila di atas kasur. Saudara Suying, kalian berdua telah tiba. Kakak Peng San, Jingqiu, dan aku baru saja tiba. Suying memandang Peng San
Cheng Lingsu dan Zhong Tu yang duduk di samping mereka. Seluruh aula besar dipenuhi dengan transenden yang datang satu persatu, memiliki kasur dan kemudian duduk dengan kaki bersila. Mereka mengirim pesan dan mendiskusikan apa yang mereka pikir sedang terjadi. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh setelah Su Ying dan yang lainnya datang. Kira-kira How Long Long, pintu besar mulai menutup. Semua transenden memandang dengan hormat terhadap kedelapan demigod yang duduk di atas depan mereka. Sama transenden, kamu semua telah tiba. Pria tua berambut hitam, kepala istana Cheng mulai. Aku percaya bahwa kamu semua harus menebak alasan mengapa kami memutuskan untuk berkumpul di sini. Memang itu terkait dengan demigod abis. Sejak musim dingin tahun sebelumnya dan setelah angkasa muncul yang mengarah ke Abyss Demons masuki dunia Xiaolan, kami hari-hari damai Xiaolan, kami berpikir segerombolan besar iblis menyerbu tanah air kami dan mereka membantai orang-orang kami. Kepala istana Cheng berkata, apa yang terbaik adalah jika mereka melanjutkan kehancuran yang tidak disengaja ini. Jika mereka melakukannya, demigod Xiaolan, kami dapat dengan mudah menemukan dan memusnahkan mereka semua segera. Namun iblis pada dasarnya kejam dan licik. Pada awalnya, karena keserakaan mereka untuk jiwa manusia, mereka berperilaku sangat kejam. Namun lambat laun mereka telah mempelajari pelajaran mereka, menjadi semakin kendali dan bersembunyi semakin dalam. Awalnya ketika kami pertama kali memulai serangan balasan, banyak iblis terbunuh. Ada saat di mana kita bisa menyembantai sekelompok besar dari mereka dalam pertempuran. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah iblis yang kami bunuh menjadi semakin sedikit. Sampai hari ini, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menemukan iblis tunggal. Mereka semua menyembunyikan diri mereka sendiri. Ekspresi wajah kepala istana Cheng mengungkapkan niat membunuhnya. Ketika matanya bersinar, menurut catatan pertempuran kita, ada 3 iblis demigod yang telah bertukar langkah dengan kita yang masih hidup. Terlebih lagi, dari kecurigaanku, masih ada beberapa iblis demigod yang bersembunyi yang belum bertarung dengan kita. Kami telah menemukan petunjuk yang mengarah pada kesimpulan bahwa iblis-iblis ini yang belum bertarung dengan kami sangat licik dan bijaksana. Selain iblis demigod, masih ada banyak iblis lainnya yang bersembunyi yang bahkan lebih licik. Untuk iblis-iblis ini, jiwa manusia kita adalah makanan bergizi kelas atas bagi mereka. Mengonsumsi jiwa manusia akan sangat bermanfaat bagi iblis dan meningkatkan kekuatannya tempur individu mereka. Jika mereka diberi kesempatan untuk santai berkeliaran di atas tempat yang berbeda, memakan jiwa manusia dengan gelap, maka makanan ini mungkin menghasilkan iblis demigod lainnya di antara mereka. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan mereka memakan jiwa manusia ini dengan santai, yang akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Namun, saat ini hanya ada sejumlah kecil demigod, dan sangat sulit bagi kita untuk menemukan iblis-iblis tersembunyi ini, kata kepala istana Cheng. Jadi, kami telah memutuskan bahwa sudah waktunya bagi semua transenden kami untuk melakukan bagian mereka dalam mengorbankan diri mereka sendiri. Semua transenden Xiaolan yang duduk bersila di atas menjadi waspada setelah mendengar itu. Pengorbanan. Kalian semua adalah transenden yang telah memahami dunia dan memiliki indera yang sangat tajam terhadap mistrat eksistensis, kata kepala istana Cheng. Aku meminta kamu untuk kembali ke kota asalku dan menjelajahi berbagai tempat di dunia fana. Saat kamu menjajah, aku ingin kamu memanfaatkan indera kamu yang tajam untuk menemukan jejak iblis ini. Saat kamu menemukannya, segera laporkan ke atas kamu dan akan ada demigod yang lebih tiba segera setelahnya. Dan itu bukan hanya kalian semua, kesatria dan penyihir peringkat legenda yang telah mencapai satu dengan dunia yang juga akan membantu menemukan jejak iblis ini juga. Namun, pemahaman mereka tentang dunia terlalu rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Sebagai transenden, pemahaman kamu jauh lebih tinggi daripada mereka, dan jiwa kamu lebih kuat. Dengan demikian, indera kamu terhadap realm of mistrat existences akan melebihi dari peringkat legenda ini. Akan lebih mudah bagi kamu untuk menemukan jejak iblis karena indera kamu lebih kuat oleh lebih dari 1000 atau bahkan 10.000 kali seorang serdadu legenda. Berangkat ke berbagai lokasi dan cari iblis, kemungkinan melakukan tugas ini untuk waktu yang lama. Iblis-iblis ini terus bersembunyi atau keluar untuk memakan berbagai jiwa manusia. Dengan memakan jiwa manusia, mereka akan mengekspos diri mereka sendiri, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Jika kamu menemukan satu, maka bunuh satu. Mungkin selama proses pencarian, kamu mungkin terbunuh sebagai pembalasan oleh iblis lain. Atau mungkin iblis-iblis ini mungkin memiliki sekutu dan mereka mungkin meminta bantuan sehingga iblis demigod muncul.
Tapi terlepas dari situasinya, kita harus memusnahkan semua iblis ini, lebih awal lebih baik. Jumlah total iblis yang menyerang kali ini sangat besar. Setelah menganalisis jumlah mereka, aku khawatir pertempuran dengan mereka akan berlangsung lebih dari 1000 tahun. Kepala Istana Chen memandang ke semua Transcendent Xia Clan. Sebagai Transcendent, dari erat saat ini kita ditakdirkan untuk berkorban beberapa kali. Kamu mungkin mati karena pembalasan atau balas dendam iblis-iblis ini. Namun, sebagian Transcendent, jika kita takut dan tidak berani melawan iblis, lalu siapa lagi? Manusia. Jadi kita harus menjadi orang yang keluar dan melanjutkan pertempuran ini dengan mereka. Pada akhirnya, orang yang akhirnya akan menang adalah Xia Clan kita. Kepala Chen berkata dengan suara bernada tinggi. Semua Transcendent dengan tingkat terendah sebagai Transcendent semua dan tingkat tertinggi adalah para demigod. Tidak ada di antara kita yang dapat merikuk dari misi kita. Semua Transcendent harus berpartisipasi. 3 bulan dari sekarang kamu semua akan meninggalkan Istana Infernal kembali ke kota asal kamu. Istana Infernal juga akan mengirimkan banyak misi dan hadiah. Sumber daya yang diakumulasikan oleh klan Xia kita selama era akan diambil dalam jumlah besar. Dengan semuanya hanya memiliki satu tujuan untuk sepenuhnya memusnahkan semua iblis. Semua Transcendent merasakan semangat mereka dan niat membunuh meningkat. Membunuh. Konflik ini adalah pertempuran antara manusia dan iblis. Karena iblis ingin mengonsumsi jiwa manusia sebagai makanan, maka umat manusia akan membalas dan memusnahkan mereka semua. Meskipun mungkin ada banyak kematian di antara mereka, Transcendent yang jatuh dan bertempuran, mereka yang masih hidup akan melanjutkan perjuangan mereka melawan iblis-iblis ini. Bagaimanapun, mereka adalah Transcendent umat manusia. Selain iblis, kamu juga harus menyadari fraksi iblis. Kepala istana dengan dingin berkata, para pengikut fraksi iblis selalu percaya pada dewa iblis besar dari Abyss ke-8. Menurut sejarah, ada banyak kasus manusia dan orang-orang percaya Transcendent berkolusi dengan iblis. Di masa lalu, kejadian seperti itu tidak akan berarti banyak. Namun sekarang, saat kamu menemukan seseorang yang termasuk dalam fraksi iblis, kamu harus membunuh mereka tanpa ampun. Oke teman-teman, ceritanya sudah habis. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.